Pembelajarannya akan kita lanjutkan ke bagian selanjutnya ya, yaitu mengenai bapak-bapak apostolik. Ya, jadi ini di apa timeline ya, ini timeline dari gereja mula-mula ya. Ini tahun 0 ya, sorry tahun 30 ya, ini 0. Jadi di sini kurang lebih Tuhan Yesus itu disalibkan ya tahun 40. Jadi diberi warna di sini, warna biru ya. Jadi semua yang ini di warna yang sama itu adalah bapak-bapak gereja yang disebut sebagai Apostolic Fathers. Ada Polycarpus, ada Clement of Rome, ada Ignatius, ada Papias ya. Nah, mereka ini ada ini juga nih daerahnya ya, East sama West. Nanti kita akan lihat lokasi-lokasi tersebut. Mereka ini adalah kaisar-kaisar yang memerintah pada waktu itu di sebelah barat di bawah ya, lalu di sebelah timur di sebelah atas. Ya. Jadi bapak-bapak yang kita sebut sebagai bapak apostolik ya, bapak apostolik merupakan generasi pertama ya, generasi pertama pemimpin gereja mula-mula pasca para rasul. Jadi setelah gereja berdiri di bawah kepemimpinan para rasul, lalu muncullah yang kita sebut sebagai para bapak-bapak gereja yang kita sebut sebagai apostolic fathers ya. Nah, jadi mereka ini masih bertemu dengan secara langsung dengan para rasul ya, maka bahkan mereka disebut sebagai murid dari para rasul, dan mereka meneruskan pesan dan ajaran rasul dalam pelayanan dan surat-surat mereka. Ya. Jadi istilah Apostolic Fathers itu ya karena kita punya historical account-nya, kebanyakannya adalah surat ya. Jadi atau tulisan. Jadi Apostolic Fathers itu mencakup orang dan tulisan. Jadi kalau kita bicara tentang tokohnya bisa, tapi juga ada hal-hal yang digolongkan sebagai Apostolic Fathers, tapi bukan orangnya, tapi tulisan-tulisannya. Nah, istilah Apostolic Fathers ini tidak muncul langsung ya. Jadi pada masa itu, pada di awal gereja mula-mula, langsung mereka berpikir ini adalah Apostolic Fathers ya, bukan. Jadi mereka gereja tidak langsung mendefinisikan bahwa generasi pertama pasca para rasul atau apostle generation apostles ya, yaitu tanpa rasul-rasul, mereka disebut sebagai generasi pertama. Itu tidak langsung disebut sebagai Apostolic Fathers. Jadi menurut catatan ya, tahun 1672 ya, ini adalah istilah yang digunakan, yaitu Apostolicorum Patrum Collectio ya, yaitu koleksi patrum itu bapak-bapak apostolik ya, gitu. Nah, ini adalah publikasi pertama karya bapak-bapak apostolik ya, yang disusun oleh seorang Prancis ya, Jean-Baptiste Cotellier. Jadi ini adalah istilah yang digunakan ya, Apostolicorum Patrum Collectio, yang diterbitkan di 1672. Nah, isi daripada kumpulan daripada tulisan-tulisan ini berisi ini aja ya, ini. Jadi ada Epistle of Barnabas ya. Lalu kemudian Epistle of Clement, Clement 1 dan Clement 2. Lalu The Letters of Ignatius atau surat-surat dari Ignatius, The Epistle and Martyrdom of Polycarp, yaitu epistles dan kisah mati-martirnya Polycarpus, The Shepherd of Hermas, and several more writings ya. Jadi cukup banyak yang digabungkan oleh Cotellier ini untuk dimasukkan ke dalam Apostolicorum Patrum Collectio. Nah, selanjutnya di 1693 ya, digunakan istilah Apostolic Fathers ya oleh William Wake ya. Ini langsung dalam bahasa Inggris, Apostolic Fathers ya. Nah, William Wake ini menyebutkan istilah Apostolic Fathers ya, Apostolic Fathers ini
juga dengan susunan atau koleksi yang sama dengan Cotelier ya, yang diterbitkan di 1672. Nah, dia menggunakan istilah Apostolic Fathers di dalam bahasa Inggris ya. Nah, kemudian dilanjut lagi beberapa tahun kemudian ada lagi terbitan yang merefer atau menyebutkan hal yang sama yang disebut sebagai Bibliotheca Patrum Apostolicorum ya. Nah, ini diterbitkan oleh Thomas Itik ya. Dengan isinya itu kurang lebih sama dengan punya koleksi Cotelier, berarti sama juga dengan William Wake, tapi tanpa Barnabas. Jadi Epistle of Barnabas nggak ada dan Shepherd of Hermas nggak ada gitu. Jadi kurang lebih yang dia sebutkan itu adalah yang ada di sini ya. Epistle of Barnabasnya hilang. Coba saya ini ya. Jadi Epistle of Barnabasnya hilang. Hermasnya tadi sini nggak disebutkan ya. Di sini ada several more doang. Jadi yang ini about Epistle Clement, Ignatius, Polycarpus, lalu Shepherd of Hermasnya dibuang. Nah, jadi ini dibuang. Jadi yang dimasukkan itu cuma beberapa ya. Itu terutama itu adalah Clement, Ignatius, sama Polycarpus. Ya. Nah, kita akan lihat ya kompilasi of Apostolic Father manuskrip itu ada di mana gitu ya. Jadi di dalam Codex Sinaiticus ya, Codex Sinaiticus yang ditemukan di abad keempat gitu ya, dengan kode Aleph ini ya, dengan kode Aleph itu di dalam Codex Sinaiticus itu, di dalam paket Codex Sinaiticus itu juga sudah terdapat Epistle Barnabas dan Shepherd of Hermas gitu ya. Jadi ini adalah kitab-kitab yang pernah digunakan oleh gereja mula-mula dan tetapi tidak dimasukkan ke dalam kanon karena dianggap tidak diinspirasikan oleh Allah. Lalu juga kompilasi Apostolic Fathers ini juga ditemukan di dalam Codex Alexandrianus ya, dengan simbol A di tahun abad ke-5 Masehi, dan di dalam itu ada Epistle of Clement ya. Jadi Epistle of Clement itu dapat tergabung juga di dalam satu satu kumpulan tulisan manuskrip Codex Alexandrianus gitu ya. Jadi kita akan lihat di sini ya, kurang lebih kira-kira apa sih konteks daripada gereja mula-mula itu ya, bagaimana kita bisa melihatnya gitu. Jadi gereja mula-mula itu masih berada di dalam konteks kerajaan atau kekaisaran Romawi ya, sama seperti yang kita lihat di sini ya. Di sini ya, kita bisa melihat bahwa sosiopolitik ya, konteks sosial politik di gereja mula-mula yaitu kekaisaran Roma ya. Kekaisaran Roma yang juga sampai juga sebelum waktu Yesus Kristus berinkarnasi dan mati dan naik ke surga. Jadi konteks mereka ini adalah konteks kekaisaran Roma ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, di sini ini adalah di tahun 117, berarti di awal abad kedua. Ini kurang lebih daerah kekuasaan Roma ya. Kalau misalnya nanti kalian bisa perhatikan, ini adalah Inggris ya. Ya, Britania di sini, Britania. Dan di sini adalah Eropa. Dan ini adalah laut ya, ini adalah laut yang warna putih ini adalah laut ya. Laut. Nah, jadi kekuasaan Roma itu sebenarnya menguasai daerah ini ya, daerah pesisir pantai sini, laut tengah ini. Jadi mereka ini komunikasinya semua ada di sini ya. Jadi ini di bawah ini adalah benua Afrika ya, benua Afrika. Dan di sini adalah Alexandria ya, di sini adalah Yerusalem ya, di Yerusalem. Nah, ini adalah Asia dan ini Eropa ya. Nah, ini Italia. Di sini Skandinavia di daerah sebelah sini ya. Kemudian ini kayak sekarang mungkin Denmark begitu ya. Ini daerah Belanda, Belgia ya, ini Perancis kurang lebih. Nah, sisanya ini adalah daerah Jerman. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, mereka menguasai daerah-daerah sini ya, daerah-daerah perdagangan Eropa, Asia,
Eropa, ya Eropa, kontak antara Eropa, Afrika dan Asia gitu. Jadi ini adalah laut perjumpaan antara tiga benua ini, yaitu benua Afrika, di bawah sini, benua Eropa dan juga benua Asia gitu. Jadi perjumpanya ada di situ. Nah, disinilah kemudian penguasaan terhadap laut oleh Romawi ini membuat semua komunikasi sangat tergantung, ya, baik perkembangan gereja, perkembangan misi, perkembangan penginjilan, perkembangan persebaran gereja sangat tergantung kepada konteks daripada sosial politik di kerajaan atau kekaisaran Romawi. Nah, kita akan lihat ya di tahun kurang lebih di awal ya di tahun 33 Masehi, ya, kekristenan di masa-masa waktu Yesus Kristus mati, ya. Jadi kebanyakan kekristenan itu memang berpusat di Yerusalem, dan kemudian ada orang-orang orang-orang Yahudi yang menjadi percaya, ya, dan juga yang tinggal di Roma gitu. Jadi kebanyakan pusatnya adalah mulai dari Yerusalem sebelah sini. Nah, kemudian kurang lebih ini, ya, 80 tahun kemudian, ya, 80 tahun kemudian ini ada masa penganiayaan, ya, yaitu dari kekaisaran Trajan, dan ini adalah Pliny, ini adalah gubernur Roma di daerah sini, ya, dan dia melakukan penganiayaan. Nah, kita lihat di sini di Yerusalem ini kekristenan itu mulai menyebar, ya, lalu kemudian di sini di Antioquia, kalau di Alkitab kita udah ketemu bahwa di Antioquia pertama kali disebut sebagai Kristen, dan kemudian di Asia Kecil, ya, di sini ada nanti 7 jemaat yang disebutkan. Nah, jadi daerah-daerah ini sudah menjadi tidak lagi Yerusalem tidak lagi menjadi, bukan saja Yerusalem menjadi pusat, tetapi sudah meluas ke beberapa tempat, ya. Antioquia, Yerusalem, ya, Alexandria, kemudian ini di daerah Asia Kecil dan juga di daerah Roma. Nah, ini daerah kekuasaan daerah timur, dan ini di daerah kekaisaran bagian barat, ya. Nah, di tahun 250, ya, kurang lebih di abad ketiga, pertengahan abad ketiga, kekristenan itu mulai cukup kuat, ya, mulai berpusat cukup kuat, ya, di Alexandria ini menjadi cukup kuat, ya. Di sini Yerusalem tidak lagi menjadi pusat yang besar, tetapi yang menjadi pusat yang besar adalah Antioquia. Dan kemudian ini daerah pesisir, ya. Pesisir ini jauh lebih kuat, ya, dibandingkan daerah tengahnya. Dan kemudian juga di pesisir Kartago ini di Afrika, ya. Kemudian ini juga, ya, di daerah pesisir sebelah sini, dan kemudian di daerah Roma gitu. Jadi kekristenan ini sebenarnya cukup menyebar gitu, ya, di Asia Kecil, di Eropa dan di Afrika. Nah, ini adalah peta dari masa penganiayaan kaisar, ya. Decian, nanti kita akan lihat di timelinenya itu di masa-masa mana saja kita akan menemukannya. Coba sebentar kita akan lihat gitu, ya, peta dari kondisi mereka pada masa itu. Bentar, ini oke, ya, saya akan coba sharekan dulu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, di tahun tadi, ya, ada di tahun ini. Jadi di tahun 33 tadi kurang lebih di sini, ya, tahun 23 tadi di sini. Jadi ini masa-masa yang tadi saya sebutkan. Kemudian dari tahun 100-an, ya, ini adalah Kaisar Trajan, ya, juga menganiaykan penganiayaan. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada warna hitam ini, ya, warna hitam ini adalah posisi, coba bisa digambar, ya. Ya, nih. Jadi ini posisi ini
lokasi-lokasinya ya. Ini ketebalan ini adalah ketebalan dari masa-masa penganiayaan ini. Bisa kelihatan ya. Jadi ini masa penganiayaannya ini kurang lebih ya. Maka bapak-bapak gereja yang ketemu itu adalah ini ya. Kemudian ini juga kena ya di masa-masa ini. Lalu kalau misalnya ini Decius tadi ya, maka ini adalah kurang lebih masa penganiayaannya. Maka ini bapak gereja yang kena ya. Kalau misalnya kita sebut Eusebius, maka Eusebius ketemu dengan masa penganiayaan di sini ya, oleh Diocletian. Kurang lebih begitulah cara pembacaan situasinya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah kemudian menjadi pusat kekristenan yang utama ya di Roma, kemudian di Alexandria, dan kemudian di Antioquia ya. Jadi ini adalah pusat-pusat kekristenan lah ya yang utama di masa gereja mula-mula. Nah, kita akan coba lihat ya. Jadi ini ininya ya, Roman Empire di 117 itu. Jadi kurang lebih ini gambarnya, yang warna ini adalah senatorial provinsi. Jadi ini provinsi senatorial. Lalu ini imperial ya, daerah penjajahan mereka di warna hijau. Dan ini juga ada daerah-daerah kecil di client states ya. Nah, di Roman Empire ini ya, karena lokasi yang cukup besar ini ya, ini kekuasaannya, jadi ada satu bahasa yang umum ya, karena kan penguasanya adalah Kekaisaran Roma. Mereka punya satu bahasa umum, yaitu bahasa Latin ya, sama seperti sekarang ya bahasa Inggris yang cukup utama. Jadi Latin adalah bahasa resmi Kekaisaran. Jadi meskipun penggunaan bahasa lokal ya, karena ini dulu daerah bekas jajahan Yunani dan Romawi yang berkuasa ini adalah Romawi Yunani ya, Greco-Roman. Dan dulu daerah ini dikuasai oleh Yunani, maka sebagian besar masih berbahasa Yunani ya. Kayak misalnya kita ketemukan di Alkitab kita berbahasa Yunani ya, karena di masa itu masih berbahasa Yunani ya, tetapi kemudian berubah menjadi bahasa Latin karena penguasanya adalah Greco-Roman, yaitu orang-orang Yunani yang runtuh kemudian bangkit dari kerajaan Yunani, itu adalah kerajaan Roma. Nah, bahasa Latin menjadi bahasa yang digunakan oleh gereja dan dunia akademik gitu. Jadi bahasa yang digunakan secara umum untuk berkomunikasi antar bangsa adalah Latin. Nah, kemudian terjadi kemudahan transportasi, tadi seperti saya sudah jelaskan ya, ini adalah Kekaisaran Roma itu menguasai hampir semua pesisir ya, hampir semua pesisir. Jadi Angkatan Romawi itu menekan aksi pembajakan yang membuat perjalanan laut relatif aman. Mereka menguasai daerah itu. Jalur darat secara luas digunakan untuk tujuan militer dan komersial. Jadi mereka juga melakukan banyak sekali pembangunan transportasi sehingga terjadi kemudahan-kemudahan. Jadi penyebaran untuk orang-orang Kristen juga tertolong ya, menjadi lebih mudah karena bisa bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kemudian ini ya yang saya sebutkan tadi, yaitu pergerakan dan perpindahan orang. Jadi tentara, administrator kolonial, dan pedagang bebas untuk bergerak ke seluruh daerah yang dikuasai kekaisaran, dan mereka sering membawa pulang ide baru yang mereka temui di daerah. Jadi kalau kita perhatikan, di sini kan sebenarnya ini kan sebenarnya lebih ke orang-orang Asia ya. Di sini orang-orang Eropa. Nah, ini orang-orang Afrika di sebelah sini. Jadi ketika mereka melakukan melakukan sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka ke Roma. Jadi Roma ini menjadi multi etnik sekali karena ibu kota begitu ya. Jadi semua orang bisa ke sana dan kemudian mereka membawa pemikiran-pemikiran baru. Jadi ada yang disebut sebagai dialog ya. Jadi ada seperti globalisasi pemikiran. Jadi pemikiran ini menjadi pemikiran yang berdialog dengan berbagai tempat gitu.
Jadi apa yang dipercaya oleh orang-orang di Yudea di sini, kemudian didengar oleh orang-orang di sini, kemudian didengar oleh orang di sini, kemudian didengar dan didialogkan yang berbeda pandangannya dengan orang-orang di sini. Ya, jadi terjadi dialog-dialog, dan terjadi percakapan-percakapan pemikiran, dan mereka itu setelah pulang dari berbagai tempat, mereka membawa banyak sekali pemikiran dengan ide-ide yang baru dari tempat yang mereka kunjungi. Nah, imigrasi dari daerah koloni ke Roma. Di selama abad pertama, penduduk Roma bertambah secara signifikan. Ya, sudah pasti ya, itu sesuatu yang umum. Oleh sejumlah besar imigran dari koloni. Jadi ketika mereka menjajah itu dan kemudian dijadiin daerah kekuasaannya, otomatis mereka punya warga negara atau status sebagai kekaisaran Romawi. Ya, memang mereka harus membayar upeti begitu. Tetapi mereka menjadi menjadi leluasa untuk melakukan sebuah transportasi. Nah, mereka datang dengan membawa keyakinan agama dan tradisi mereka, ya, mereka dengan bahasa mereka juga. Jadi meskipun semua agama diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan agama Romawi, namun terjadi berbagai keyakinan agama pribadi dan praktek di Roma, ya. Salah satunya adalah kekristenan. Nah, jadi Roma itu menjadi tempat yang multi etnis, multi ras, ya, multi religi, ya, religion, ya, multi agama begitu. Dan di sini terjadi akhirnya dialog yang cukup intens lah, ya. Itu yang terjadi di konteks daripada kekaisaran Romawi ini, ya. Nah, kita akan lihat bapak-bapak gereja yang hadir, ya. Nanti kalian bisa baca sebagian kisah-kisah ini di dalam runtut pijat yang ditulis oleh Tony Lane. Nah, Clement of Rome. Ya, Clement of Rome ini kurang lebih diperkirakan ya lahirnya tahun 30 dan matinya di tahun 100 gitu. Tergantung ada beberapa catatan yang mungkin sedikit berbeda, ya, tapi kurang lebih range-nya kurang lebih di segitu, ya. Jadi Clement of Rome ini adalah seorang Romawi yang kemudian menjadi orang percaya. Jadi dia itu punya latar belakang sebagai bangsa non Israel gitu. Nah, dia dipercaya melayani bersama dengan Petrus dan kemudian bersatu bersama dengan Paulus melayani di Filipi. Nah, ini ada di ayat Filipi 4:3, nama Clement itu juga sempat disebutkan, ya. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, ya, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens. Nah, inilah Clemens, ya, yang dimaksud sebagai Apostolic Fathers. Jadi memang Clemens ini adalah orang yang disebutkan langsung oleh Paulus dan juga pernah melayani bersama-sama di Filipi, dan kemungkinan besar dia adalah murid daripada Petrus, ya. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan Kusker yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, jadi Clemens menjadi tokoh yang cukup penting juga, ya, karena dia selain namanya disebutkan dalam Alkitab, dan dia juga adalah tokoh yang meneruskan apa yang dipercaya oleh para rasul. Nah, dia melayani sebagai pembantu presbiter Linus dan Cletus, ya. Dan kemudian meneruskan jabatan mereka di gereja Roma sebagai bishop. Nah, jadi gereja Katolik, ya, gereja Roman Katolik itu percaya bahwa Clement of Rome ini adalah disebut sebagai Paus yang keempat, ya, meskipun dari penafsiran versi Protestan untuk melihat hal ini, Clement tidak pernah menyebut dirinya sebagai seorang pemimpin tunggal atau pemimpin yang melampaui bishop-bishop yang lain, tetapi dia melihat bahwa dirinya adalah salah satu bishop gitu, salah satu bishop yang sama dengan bishop-bishop yang lain. Tetapi di dalam gereja Katolik, Clement of Rome ini dipercaya sebagai paus yang keempat, ya, setelah Linus, Cletus, ya. Jadi ada Petrus sebagai paus yang pertama di Roma, lalu kemudian Linus, ya, lalu Cletus, ya, dan kemudian Clement of Rome, gitu. Nah, karena Petrus itu adalah pemimpin gereja yang pertama, ya, seperti yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, gitu. Dan
Gereja Katolik percaya bahwa Paus Petrus itu adalah paus yang pertama, yaitu paus yang ada di Roma, dan kemudian ada Linus, ada Cletus, dan kemudian Clement of Rome sebagai paus yang keempat. Nah, kita punya catatan dari Tertullian ya, yang ditulis tahun 199. According to Tertullian, the Roman Church claimed that Clement was ordained by Saint Peter. Yeah. And Saint Jerome tell us that in his time most of the Latins, jadi Jerome itu adalah bapak gereja Latin, ini di barat ya. Jadi kalau saya terjemahkan menurut Tertullian, gereja Roma itu mengklaim bahwa Clement itu ditahbiskan oleh Pak Petrus. Ya, ini menurut catatan ini. Dan kemudian Jerome itu mengatakan kepada kita di masanya dia, mayoritas atau hampir semua lah istilahnya ya, gereja-gereja Latin percaya bahwa Clement was the immediate successors of the apostles. Jadi Clement itu adalah suksesor yang suksesor langsung gitu ya dari para rasul. Nah, Saint John himself in several other places follow this opinion, but here he correctly state that Clement was the fourth pope itu. Nah, jadi tak lama kemudian Jerome ini membuat sebuah revisi terhadap pandangannya dia sendiri atau terhadap catatannya sendiri, dan mengatakan bahwa Clement itu adalah paus yang keempat, gitu ya. Kurang lebih begitu alasan kenapa Clement disebut sebagai paus yang keempat, ya. Jadi awalnya itu ada yang mengatakan bahwa Clement itu langsung pasca para rasul atau Petrus gitu. Tetapi kemudian ada yang Jerome sendiri itu mengubah bahwa paus Clement of Rome adalah paus yang keempat. Nah, dia dibuang dari Roma ke, ini nama daerahnya ya, Chersonesus ya, Chersonesus pada masa pemerintahan Kaisar Trajan. Kita udah lihat ya bahwa Trajan itu melakukan sebuah penganiayaan yang cukup berat gitu, dan dia dibuang. Di situ dia bekerja di tambang batu. Jadi mereka di situ tambang batu, dan ada satu peristiwa yang menyebutkan tentang adanya mujizat gitu ya, mujizat di tempat Clement of Rome ini dibuang ya. Jadi pada saat kedatangannya di Chersonesus ya, para tahanan mencerita kekurangan air. Clement berlutut berdoa dan dia mendapatkan satu penglihatan gitu ya. Dia melihat seekor domba di atas bukit. Kemudian ia pergi ke tempat domba itu berdiri dan menghantam tanah dengan kapaknya, lalu kemudian mengalirkan aliran air yang jernih gitu. Jadi ada satu peristiwa yang menurut catatan mujizat gitulah ya yang dilakukan oleh Clement of Rome, yaitu dia mengeluarkan air dari tanah yang dia pukul dengan kapaknya pada waktu orang-orang yang ada di Chersonesus itu mengalami kehausan gitu. Nah, mujizat ini menghasilkan pertobatan sejumlah besar penyembah berhala setempat dan sesama tahanannya menjadi Kristen. Ya, jadi ini satu peristiwa di mana akhirnya banyak orang yang menyaksikan itu percaya kepada Kristus. Nah, dia mati mati secara martir ya, karena Kaisar Trajan itu memerintahkan untuk mengikat Clement dengan jangkar besi lalu melemparkannya ke laut. Ya, ini jadi kisah yang kisah kematian daripada Clement, yaitu dia diikat dengan jangkar lalu kemudian dia dibuang ke laut dan dia mati di dasar lautan. Ini adalah karya-karya seperti kita bahas tadi di awal, bahwa yang namanya Apostolic Fathers itu sebenarnya menyangkut tulisan-tulisan atau historical account yang kita bisa acu di masa atau generasi awal setelah para rasul.
Ini ada Epistle of Corinthians, ya, dia menulis surat kepada jemaat Korintus, dan ada 2 tulisan, yaitu 1 dan 2 Clemens. Ya, ada banyak juga perdebatan mengenai surat-surat ini, ya. Jadi yang kebanyakan diakui sebagai surat daripada Clemens sendiri adalah 1 Clemens. 2 Clemens cukup diragukan, dan apalagi juga Epistle to the Corinthians, ya. Tapi ya, ini kita bisa pakai juga bahwa ini tulisan-tulisan yang ditulis oleh Clement sendiri. Nah, ajaran daripada Clement of Rome, jadi kita nanti akan belajar begini, ya. Jadi kita akan lihat tokoh-tokoh Bapak Gereja, kita akan lihat kehidupannya, konteksnya kira-kira. Lalu kita akan menyebutkan doktrin-doktrin yang mereka wariskan kepada kita. Karena di dalam pembelajaran kita ini, karena kita sedang belajar untuk sejarah gereja basic gitu ya, sebagai pengantar, maka kita membahas sumbangsih mereka yang bisa kita gunakan, atau sumbangsih mereka yang kita bisa lihat kesinambungannya dengan perhubungan kita di masa kini. Jadi kita akan melihat ajaran apa yang mereka berikan, atau ajaran apa mereka sumbangkan kepada gereja yang membuat gereja bisa bertahan sampai sekarang, ya. Jadi ajaran dari Clement of Rome, ya, surat kepada jemaat di Korintus hanya mengandung sedikit ajaran, ya. Bentuknya itu sedikit ajaran, karena mayoritas tulisan tersebut menegur cara hidup jemaat, khususnya mengenai otoritas. Nah, jadi surat kepada jemaat di Korintus ini sifatnya itu bukan surat doktrinal, ya, seperti kalau kita ketemu surat Paulus kepada jemaat di Roma, bukan, tetapi dia lebih banyak menceritakan tentang pelayanan pastoralnya sebagai pemimpin gereja, dan memberikan satu nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus. Jadi jemaat di Korintus ini pasca Paulus pun tetap memiliki beberapa gejolak, ya. Dan ini yang dibahas waktu itu adalah mengenai otoritas. Nah, kita lihat ajarannya di dalam eklesiologi, ya. Nah, the apostle provided for a lawful successions of ministers, gitu. Jadi para rasul itu, ya, menyiapkan, ada yang disebut sebagai pelayan-pelayan penerus, ya, yang lawful, yang berhak atas itu, gitu, ya. Jadi para presbyters are mentioned several times. Jadi disebutkan di dalam tulisannya dia, yaitu mengenai presbiter, yaitu para tua-tua disebutkan. Tetapi ketika Clement of Rome menyebutkan presbiter, ya, presbiter ini penatua, ya, jadi kayak tua-tua, dia tidak memisahkannya atau tidak membedakannya dengan bishops, ya. Jadi bishop itu mungkin istilah bishop atau uskup lah, begitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Presbiter itu seperti penatua, tua-tua, atau sintua, atau majelis, begitu. Nah, jadi presbiter itu dia sebutkan berkali-kali, tapi dia tidak membedakan antara presbiter dengan bishop. Jadi kurang lebih di dalam penggunaan bahasa yang dipakai oleh Clement of Rome ketika dia menjelaskan hal ini, tidak ada pemisahan yang cukup signifikan, gitu. So, kurang lebih begini, ya, presbiter itu adalah bishop, bishop itu adalah presbiter. Jadi there is absolutely no mention of a bishop at Corinth, and the ecclesiastical authorities they are always spoken of in the plural, gitu. Jadi ketika ini kan kita sedang mengkaji aspek eklesiologi, ya. Eklesiologi itu kan bicara tentang misalnya pemerintahan gereja, ya, sistem pemerintahan gereja. Nah, kalau kita lihat daripada suratnya Clement of Rome, dia itu bicara tentang presbiter, gitu. Nah, misalnya saya coba jelaskan lebih lanjut di sini. Jadi, nah, di situ dia menjelaskan tentang presbiter. Ya, kalau kita misalnya sebutkan ini, ya, presbiter ini dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai penatua, ya. Atau misalnya ada kata bishop. Nah, bishop ini kita biasa pakai uskup, ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam nanti kalau kita mempelajari surat
Clement kepada jemaat di Korintus, ya, dia menyebutkan dua hal ini itu seperti interchangeable, ya, dua kata yang tidak perlu dibedakan, mengacu kepada orang atau oknum yang sama gitu. Nah, kemudian di dalam suratnya dia tidak mengacu kepada satu pemimpin tunggal, ya, yang sifatnya itu singular, ya. Bukan. Dia tidak melakukan hal ini, tetapi dia menyebutkan tentang mereka itu plural, ya, dua atau lebih gitu. Jadi ketika dia bicara menyebutkan mention gitu, dia bukan kepada bishop di Korintus gitu, bukan bishop dalam bentuk tunggal. Dia tidak bicara tentang presbiter yang tunggal, tetapi dia bicara dalam bentuk plural, yaitu jama. Untuk yang memberikan indikasi kepada kita bahwa di Korintus, ya, di Korintus itu pemimpinnya bukanlah satu orang, tetapi banyak gitu, ya, yang kita sebut sebagai the collection, ya, collective leadership, yaitu pemimpin yang banyak gitu, seperti penatua, seperti majelis gitu. Itu yang kita bisa dapatkan dari eklesiologi yang kita temukan di dalam surat Clement kepada jemaat di Korintus. Nah, ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, there is absolutely no mention of a bishop. Jadi seperti Clement itu bicara kepada pemimpin tunggalnya di situ atau sebagai seorang pemimpin tertingginya, tidak. Ya. Jadi pemimpin atau otoritas gereja itu dia gunakan itu selalu dalam bentuk plural, ya, untuk mengindikasikan bahwa di Korintus yang dimaksud oleh pemimpin gereja di Korintus oleh Clement of Rome itu adalah bentuknya plural. Jadi di gereja mula-mula pun, ya, tadi seperti yang kita bahas di awal, Gereja Katolik melihat bahwa Clement itu adalah paus yang keempat, ya. Tetapi kita melihat bahwa di dalam tulisan Clement tidak pernah menyebutkan bahwa dia adalah pemimpin yang tunggal, ya, atau dia adalah pemimpin yang membawahi bishop-bishop yang lain, tetapi dia juga adalah salah satu bishop daripada bishop-bishop yang lain. Gitu. Jadi dia tidak menempatkan dirinya di atas para bishop yang lain. Sehingga kita mengasumsikan kita menafsirkan bahwa gereja mula-mula itu memiliki satu sistem pemerintahan yang majemuk gitu, yang sifatnya plural, yang terdiri dari para tua-tua, ya, bukan dari seorang pemimpin tunggal atau paus seperti yang ditafsirkan oleh Gereja Katolik Roma. Nah, itu dalam perspektif kita atau pembacaan kita terhadap historical account yang diberikan oleh Clement of Rome. Nah, di dalam Tritunggalnya dia, ya, jadi dia ada tulisannya mengenai ini, ya. Kan seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa di Clement of Rome ini tidak meninggalkan atau tidak memberikan tulisan-tulisannya dia, karena di masa-masanya itu dia tidak memberikan sebuah ajaran yang kompleks, ya, seperti nanti penerus selanjutnya di bapak-bapak apologis atau nanti di Nicea. Tetapi dia lebih ke pastoral. Tetapi ada beberapa indikasi-indikasi. Contohnya seperti ini, 1 Clement 5 ayat 2. Dia mengatakan bahwa sama seperti Allah itu hidup, as God live and the Lord Jesus Christ live. Jadi sama seperti Allah hidup, Tuhan Yesus Kristus hidup, dan Roh Kudus. Gitu, ya. The faith and hope of the elect, and so surely he that perform, gitu. Jadi di sini dia sudah mengindikasikan tentang konsep Tritunggal, ya, yaitu tentang Allah itu hidup, Tuhan Yesus Kristus itu hidup, dan Roh Kudus. Nah, ketiganya ini adalah iman dan pengharapan dari orang-orang pilihan, ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa belum kompleks, belum terlihat cukup detail, tetapi di sini ada indikasi tentang konsep basic yang diberikan oleh Clement of Rome mengenai Tritunggal, ya, yaitu ada Allah, ada Tuhan Yesus Kristus, dan ada Roh Kudus. Yang ketiganya itu adalah iman dan pengharapan daripada orang-orang pilihan, gitu.
Lalu di dalam 1 Klemen 2 ayat 1 dan 2 kurang lebih bunyinya begini. The apostle received the gospel for us from the Lord Jesus Christ. Jadi para rasul itu menerima Injil yang diteruskan kepada kita, yang diberikan kepada kita itu dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi para rasul itu menerima Injil Yesus Kristus dari Yesus Kristus. Para rasul itu meneruskan Injil itu kepada kita, gitu ya. Jadi para rasul menerima Injil yang kepada kita itu dari Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu sendiri diutus dari Allah, ya, diutus oleh Allah. So then Christ is from God, oleh karena itu Kristus itu adalah dari Allah, dan para rasul itu adalah dari Kristus. Ya, both yaitu misi, both mission yaitu Kristus dari Allah dan para rasul dari Kristus. Therefore came into order by the will of God. Jadi itu adalah menjadi seperti demikian oleh karena kehendak Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada konsep yang muncul meskipun belum terlalu jelas. Nanti kan memang kalau awal-awal gini memang nggak terlalu kelihatan ya. Tapi nanti makin lama kan akan melihat konsepnya makin lama makin jelas gitu. Nah, di sini dia sudah pertama, di sini dia mengatakan tentang adanya Allah, adanya Tuhan kita Yesus Kristus dan adanya Roh Kudus. Dan kemudian dia mulai mengindikasikan bahwa ada yang namanya saya tuliskan di sini aja. Jadi kemudian dia memberikan satu indikasi tentang adanya yang dia sebut sebagai Allah, gitu ya. Nah, Allah ini mengutus Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan Yesus Kristus ini kemudian mengutus para rasul. Nah, para rasul itu meneruskan kepada kita, ya, kepada kita ini Injil. Nah, Injil yang kita terima, ya, Injil yang kita terima ini itu berasal daripada para rasul. Para rasul menerimanya itu dari Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu diutus oleh Allah, gitu. Ya, sehingga menurut istilah yang dipakai oleh Clement of Rome, jadi Yesus itu from God, apostle itu from Christ, gitu. Nah, both mission, ya, dua from ini atau dua gerakan kepengutusan ini adalah bentuk yang dikehendaki oleh Allah, gitu, kurang lebih, ya. Nah, jadi kita lihat di sini, belum terlalu jelas memang, tetapi sudah memberikan sebuah indikasi tentang konsep Tritunggal yang basic, ya, menjadi satu benih yang basic. Seperti seperti para ahli sebutkan, ya. Jadi kemungkinan memang karena konsep perjanjian lama ini perjanjian baru belum terdistribusi cukup lengkap kepada seluruh jemaat, maka pemahaman-pemahaman di beberapa gereja lokal, di gereja mula-mula memang belum utuh, gitu ya, masih di dalam bentuk progres. Nah, kemudian ada justification by works, ya, pembenaran oleh perbuatan. Tetapi konsep di sini bukan karena perbuatan ini, ya, karena perbuatan maksudnya bukan karena iman, maksudnya bukan kontras dengan hal itu. Tapi lihat kalimatnya, ya. Let us clothe ourselves with concord and humility, ya. Jadi di sini Clement of Rome, ya, memberikan sebuah penjelasan, ya, tentang justification by works. Ya. Jadi kalau saya terjemahkan, let us clothe ourselves with concord and humility, itu artinya adalah marilah kita itu mengenakan pada diri kita itu satu concord itu seperti satu sikap yang harmonis, gitu ya, sesuatu sikap yang rukun bersama dengan yang lain, lalu kerendahan hati, dan kemudian effort exercising self control, yaitu melatih penguasaan diri.
kemudian standing far off from all whispering and evil speaking, kemudian kita itu menjauhi ya, atau tidak berdiri atau tidak ya menjauhi lah ya perkataan atau bisikan-bisikan yang jahat. Dan kemudian ini dia baiknya, being justified by our works, not our words gitu. Jadi di dalam konteks ini ya, dalam suratnya ini, Clement itu seperti menjelaskan bahwa hidup kita itu, perbuatan kita itu, ya, perbuatan kita itu sebenarnya yang memberikan satu, kita dibenarkan oleh iman, ya, tetapi sebenarnya perbuatan kita itulah yang memberikan satu gambaran adanya terjadinya pembenaran atau dalam diri kita itu, pembenaran atau hadirnya pembenaran itu dalam diri kita. Sehingga beda dengan kata-kata ya. Jadi kita bukan cuma berkata-kata tetapi perbuatan kita itu menunjukkan. Sehingga di sini Clement of Rome itu memberikan satu gambaran kepada kita di dalam suratnya ini tentang bagaimana seharusnya orang Kristen itu hidup hidup, dan hidupnya itulah yang merupakan sebuah buah ya. Maka dikatakan kenakanlah pada dirimu satu gaya hidup yang rendah hati, yang rukun, yang harmonis dengan yang lain gitu. Yang penuh dengan penguasaan diri ya, yang tidak berkata yang jahat gitu. Sehingga kita ini dibenarkan oleh perbuatan kita. Jadi perbuatan kita itu menunjukkan bahwa kita itu adalah orang benar ya. Nah, di chapter 32 dia ini ya, untuk menjelaskan ini, we are justified not by our own works but by faith ya, untuk menjelaskan bahwa yang dimaksudkan oleh Clement of Rome ini bukanlah bahwa kita dibenarkan oleh perbuatan kita atau kita menjadi orang yang diselamatkan karena perbuatan kita, tetapi tetap oleh iman kita. Ya, ini saya bacakan. And we too, being called by His will in Christ Jesus, are not justified by ourselves, nor by our own wisdom, or understanding, or godliness, or works which we have wrought in holiness of heart, but by that faith through which from the beginning Almighty God has justified all men, to whom be glory forever and ever. Amen. Gitu. Jadi dia jelas mengatakan bahwa kita itu dipanggil oleh kehendaknya di dalam Kristus, dan kita itu tidak dibenarkan oleh diri kita sendiri, bukan oleh karena hikmat kita sendiri, bukan karena pengertian kita sendiri, bukan karena kesalehan kita, atau oleh karena apa yang kita lakukan itu merupakan sesuatu dari hati kita yang kudus gitu ya. Tidak. Jadi kita tidak dibenarkan oleh itu, tapi kita dibenarkan oleh kehendak oleh Allah, oleh karena kehendaknya dalam Yesus Kristus ya, sehingga kita itu dibenarkan bukan karena kita, tapi oleh karena Allah, untuk kemuliaan Allah selama-lamanya. Amin gitu. Nah, inilah memberikan kepada kita bahwa konsep justification by faith itu adalah satu hal yang sudah ada sejak gereja mula-mula ya. Jadi baik dari Paulus cukup jelas ya, cukup jelas, dan kemudian di sini juga sangat jelas di dalam surat Clement of Rome gitu, bahwa kita itu dibenarkan bukan karena diri kita, bukan karena hikmat kita, bukan karena kekudusan kita, bukan karena kesalahan kita, tetapi oleh karena perbuatan Allah itu sendiri ya, di dalam Yesus Kristus. Jadi kita dibenarkan oleh Allah ya, kita dibenarkan oleh pekerjaan Allah, oleh karya Allah, oleh perbuatan Allah, dan bukan karena perbuatan kita. Ya, jadi ini yang bisa kita lihat. Kita tidak semuanya bisa pelajari secara detail ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Clement of Rome memberikan legacy atau warisan di dalam eklesiologi untuk mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan gereja itu pada dasarnya adalah sejak awal. Dari situ, dari historical account yang diberikan oleh Clement of Rome, kita bisa melihat bahwa gereja sejak awal itu memiliki sistem pemerintahan yang plural ya, yang dipimpin oleh para presbyters. Dan presbiter di sini tidak dipisahkan dengan bishop. Lalu di dalam konsep Tritunggalnya, dia memberikan sebuah pengantar yang cukup baik tentang Tritunggal, memberikan sebuah gambaran tentang ada Allah, ada Yesus Kristus, dan adalah Roh Kudus. Kemudian di dalam justification by faith, ya, dan by faith itu sendiri tidak menghilangkan perbuatan baik daripada orang-orang Kristen, tapi by faith itu ada perbuatan Allah, dan oleh karena pembenaran Allah itu ada dalam diri kita, maka dia akan menghasilkan buah ya, yang membuat kita itu hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam kerendahan hati,
dan hidup dalam penguasaan diri dan menjauhi semua perkataan-perkataan yang jahat. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat Ignatius of Antioch, ya. Ignatius of Antioch. Nah, Ignatius of Antioch itu lebih muda, ya. Tadi Clement of Rome di tahun 50, sekarang Ignatius of Antioch itu kurang lebih di tahun 30, sekarang Ignatius of Antioch di tahun 50. Nah, dia lahir di Syria dan menjadi orang percaya di usia muda, dan menurut tradisi Ignatius merupakan murid daripada Rasul Yohanes, ya. Nah, dia kemudian menggantikan Evodius sebagai bishop di Antioquia. Di Antioquia, jadi ini di daerah daerah timur, kalau nanti perhatikan lagi di petanya, ya. Nah, kita tahunya dari mana? Dari tulisannya Eusebius. Jadi Eusebius ini adalah salah satu bapak gereja, dan dia itu adalah seorang sejarawan lah gitu, ya. Jadi dia nulis buku Church History. Nah, di situ dia memberikan banyak sekali catatan-catatan di gereja awal-awal, dan dia memberikan banyak sekali peninggalan kepada kita untuk memahami dan mengerti apa yang terjadi di awal-awal sebelum Eusebius gitu. Nah, atas pemilihan Rasul Paulus, jadi dia menjadi bishop atas pemilihan Rasul Paulus. Ini menurut Theodore of Cyrus, ya. Ini catatan-catatan yang kita punya, dan ia adalah bishop kedua di Antioquia. Gitu. Ya, dia adalah pemimpin kemudian di Antioquia setelah Evodius. Nah, dia mengalami martir di Roma, dan dia memiliki cukup banyak tulisan, ya, Ignatius of Antioch ini. Ada epistle to the Ephesians, to the Magnesians, to the Trallians, to the Romans, to the Philadelphians, ya, to the Smyrna, to the Polycarp, ya. The Martyrdom of Ignatius, ini catatan mengenai dia. Lalu Spurius Epistle. Nah, ini sebagian tulisannya dia adalah tulisan yang dia tulis di dalam perjalanannya dia dari Antioquia menuju Roma waktu dia akan mengalami penghakiman, ya, judgment dari Kekaisaran Romawi, dan dalam perjalanan itu dia menulis di beberapa tempat ke beberapa tempat. Nah, dia mati di Roma, ya, matinya di sana dia. Jadi dia diadu dengan singa, dan ini foto atau gambar yang biasa dipakai. Jadi Ignatius of Antioch ini mati di dalam menjadi makanan singa gitu. Nah, after his arrest in Syria, jadi ketika dia ditangkap di Syria, which left the church in Antioch leaderless gitu. Jadi dia adalah pemimpin di Antioch, ya, tadi sudah kita bahas, di Antioquia maksudnya. Nah, ketika dia ditangkap di Syria, ya, kemudian gereja Antioquia ini kan menjadi tanpa pemimpin, ya, karena pemimpin utama mereka Ignatius itu ditangkap dan menjadi begitu rapuh. Nah, Ignatius itu kemudian dikirim ke Roma, ya, oleh para prajurit Romawi lah gitu kurang lebih, untuk dieksekusi, ya. Jadi dibawa ke Roma untuk dieksekusi. Eksekusinya apa? Eksekusinya dikasih ke singa gitu. Nah, selama perjalanan ini Ignatius menulis beberapa surat berhubung perjalanan tersebut melintasi beberapa kota di mana jemaat itu tinggal gitu. Jadi dia menulis selama perjalanan dia menuju kematian. Jadi waktu dia akan dieksekusi di Roma, jadi dia selama perjalanan itu dia melewati beberapa tempat, dan kepada jemaat-jemaat yang dia singgahi itu untuk menuju kematian dia kemudian menulis suratnya. Nah, Ignatius mendengar kabar mengenai perjalanan kondisi jemaat di Antioquia yang ia tinggalkan baik-baik saja pada waktu rombongannya tiba di Troas gitu. Jadi waktu dia tiba di Troas, ya, di sini dia di dalam tulisan-tulisannya itu dia sebutkan, ya, nanti bisa dilihat sih beberapa tulisan-tulisan ini. Kepada jemaat di Philadelphia 10 ayat 1, kepada jemaat di Smyrna 12:11 2, tulisan kepada Polycarpus 7 ayat 1. Di situ dia menjelaskan bahwa jemaat di Antioquia baik-baik saja. Jadi waktu dia sampai di Troas, ada jemaat yang memberitahukan bahwa kondisi jemaat di Antioquia baik-baik saja, ya. Nah, secara umum ada 3 konsentrasi utama Ignatius dalam surat-suratnya. Yang pertama adalah ini, struggle against the false teachers within the church. Jadi
dia menjelaskan tentang pergumulan menghadapi guru-guru palsu, ya, guru-guru palsu di dalam gereja, ya. Yang kedua adalah unity dan struktur daripada gereja, dan yang ketiga adalah ini, ya, tentang pergumulannya sendiri menghadapi kematian, ya. Jadi di dalam surat-suratnya itu tema besarnya itu adalah mengenai ajaran sesat, ya, ajaran guru-guru palsu, kemudian tentang kesatuan gereja dan bagaimana gereja itu memiliki sebuah struktur, dan kemudian pergumulan dia pribadi menghadapi kematian. Oke, kita akan lihat beberapa ajaran daripada Ignatius dari Antioquia ini mengenai bibliologi pertama, ya. Nah, Ignatius indicates only a slight awareness of the Gospel of Mark and Luke, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat tulisan-tulisan daripada Ignatius, kita menemukan bahwa sepertinya dia tidak berjumpa dengan, tidak memiliki Injil Markus ataupun Injil Lukas, gitu. Jadi seolah-olah dia dalam tulisannya itu, misalnya kutipan-kutipan yang dia gunakan menjelaskan Injil, gitu, dia tidak menggunakan bahasa-bahasa, tidak menggunakan tulisan yang ada di dalam Injil Markus ataupun Lukas, gitu. Jadi para ahli menyimpulkan bahwa kemungkinan besar dia tidak berjumpa atau slight awareness, ya, memiliki satu maksudnya dia kurang tahulah tentang Injil Markus dan Injil Lukas. Tetapi dia sepertinya sangat familiar dengan Injil Yohanes, ya, atau setidaknya adalah tema-tema yang muncul di dalam Injil Yohanes. Jadi kalau kita memperhatikan nanti kutipan-kutipan dia mengenai Injil, memiliki satu familiaritas atau bahasa-bahasa yang mirip dengan Injil Yohanes, ya. It is clear, however, the Gospel of Matthew is his preferred text, a gospel upon which he is independent for many of his arguments. Jadi kalau kita lihat, maka teks yang paling utama dipegangnya adalah Injil Matius, ya. Jadi para ahli menemukan bahwa tulisan-tulisan yang dia pakai untuk mengutip itu adalah Injil Matius, ya. Bahasa-bahasa yang dia gunakan adalah bahasa daripada Injil Matius, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa memang persebaran daripada perjanjian baru itu belum merata di semua jemaat, karena kan beberapa surat itu memang ditujukan kepada jemaat-jemaat tertentu, ya. Ketika misalnya Markus menulis, ketika Yohanes menulis, ketika Matius menulis, mereka kan menulis untuk jemaat tertentu. Nah, ketika jemaat itu memiliki relasi dengan jemaat yang lain dan mereka membuat kopian daripada tulisan itu, barulah jemaat yang punya relasi itu memiliki kitab itu, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam tulisan-tulisannya Ignatius, kita tidak melihat bahwa dia memiliki Injil Markus dan Lukas, dan dia sepertinya mungkin tahu tentang atau punya Injil Yohanes, tapi tidak terlalu kuat. Tetapi yang pasti ketika dia membuat sebuah kutipannya itu diambil dari Injil Matius, gitu, ya. Nah, kemudian mengenai kristologi, ya. Karena dia sangat fokus kepada tiga hal tadi, yaitu pada false teaching, ya, atau pengajaran sesat atau pengajar sesat. Lalu kemudian bicara tentang kesatuan gereja. Nah, di sini dia menjelaskan tentang heresy, ya, atau pengajar sesat. Yang dimaksud oleh Ignatius oleh heresy itu adalah Judaisme, ya, Judaisme. Kenapa Judaisme? Ya, ada Judaisme dan Doketisme. Jadi Judaisme itu adalah agama orang-orang Yahudi, ya, yang sangat menekankan hukum, yang sangat menekankan pembenaran oleh karena melakukan hukum Allah. Sehingga orang-orang Kristen yang kemudian memiliki background Judaisme atau orang-orang Kristen yang dipengaruhi kuat oleh ajaran Judaisme itu akan membuat konsep keselamatan itu menjadi begitu lemah. Contohnya misalnya mereka itu percaya bahwa keselamatan dalam Kristus, tapi mereka harus melakukan sunat, mereka harus melakukan semua hukum-hukum Musa supaya keselamatan itu ada pada mereka. Sehingga ini mengurangi sentralitas Kristus, gitu. Sebagai Kristus adalah satu-satunya juru selamat, gitu. Bahwa keselamatan itu tidak ada yang lain, tidak perlu ditambah, tetapi hanya Kristus. Jadi Kristus saja itu adalah satu-satunya jalan keselamatan, bukan cuma satu-satunya, tetapi juga tidak bisa ditambah, hanya Kristus, gitu. Jadi yang dimaksudkan oleh heresi di dalam tulisan-tulisannya Ignatius ini adalah Judaisme, dan juga satunya lagi adalah Doketisme.
Ya, doketisme. Jadi doketisme ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu, doketisme ini dipengaruhi, ya, latar belakangnya adalah Yunani gitu. Yunani atau Platonisme. Nah, Platonisme itu mengatakan bahwa yang materi itu adalah jahat. Jadi kalau materi itu jahat, maka ketika Yesus berinkarnasi, Yesus tidak mungkin menggunakan tubuhnya betul-betul tubuh gitu. Yesus tidak mungkin menggunakan tubuh materi seperti kita ini. Nggak mungkin menggunakan tubuh persis seperti kita ini. Kenapa? Kalau Yesus menggunakan tubuh kita seperti ini, yang seperti kita yang betul-betul materi, bisa dipegang, yang bisa disentuh dan sebagainya, maka Yesus itu akan menjadi tidak mungkin menjadi Allah sekaligus, karena dia akan berdosa begitu. Sehingga doketisme mengajarkan Yesus itu tidak betul-betul sungguh-sungguh berinkarnasi, tapi Yesus itu menjadi kelihatannya menjadi manusia, tapi sebenarnya dia tidak bermateri. Ya, jadi ini seperti seolah Yesus itu adalah hantu gitu ya. Jadi tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, karena kalau dia bermateri maka dia itu jahat gitu. Nah, ini adalah dua heresy atau false teaching yang di-mention oleh Ignatius of Antioch gitu di dalam suratnya. Jadi dia mengacu ketika dia menyebutkan false teaching, maka yang dimaksudkan dia adalah Judaisme dan Doketisme. Nah, dua-duanya berbahaya, ya. Dua-duanya berbahaya. Judaisme ini mengurangi sentralitas Kristus, Doketisme ini membuat Yesus itu tidak lagi manusia 100%, ya. Dia bukan manusia. Ya. Nah, lalu Ignatius affirm, ya, dia mengatakan ajarannya dia maksudkan, ya, ini kan salah menurut dia, ya. Jadi menurut dia both divinity atau keilahian Yesus Kristus and the reality of his incarnation, yaitu realitas daripada dia yang bertubuh atau berinkarnasi menggunakan tubuh. Karnal itu artinya daging, ya. Karnal, ya, inkarnasi. Inkarnal itu menjadi daging. Ya, kalau reinkarnasi kembali menjadi daging, ya. Jadi inkarnasi itu artinya menjadi daging. Jadi dia mengatakan bahwa realita Yesus Kristus yang adalah ilahi dan realita Yesus Kristus yang berinkarnasi atau bertubuh, yang menderita dan bangkit, ya. Dua realita ini atau dua fakta ini atau dua hal ini adalah indeed, ya bilangnya, justru, ya, he grounds the meaning and reality of his own circumstances and reality of what Jesus himself experienced. Gitu. Jadi ini adalah hal di mana dia itu meletakkan atau menempatkan makna dan realita dari situasi, ya, yang yang Yesus itu sendiri alami gitu. Jadi Yesus itu sendiri betul-betul manusia dan dia betul-betul ilahi. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu bukan sepenuhnya manusia, maka itu membuat istilahnya pijakan iman kita itu menjadi runtuh gitu. Yesus betul-betul berinkarnasi, Yesus betul-betul menderita, Yesus betul-betul bangkit. Tapi Yesus juga betul-betul ilahi gitu. Jadi di sini kita melihat bahwa inilah konsep iman yang diajarkan oleh Ignatius, ya, meskipun belum terlalu detail, ya. Tapi ini satu konsep yang kita bisa melihat bahwa ini memiliki satu kesinambungan dengan nanti konsep kristologi yang jauh lebih kompleks yang akan kita temukan di minggu-minggu yang akan datang, ya. Nah, dia mengatakan bahwa there is only one physician, ya. There is only one physician who is both flesh and spirit, born and unborn. Nah, ini kalimatnya luar biasa sekali, ya. Jadi dia digini aja dia udah bisa sampai kepada satu kesimpulan yang begitu luar biasa. Dia mengatakan bahwa, ya, hanya ada satu, ya, yang bersifat fisik itu, yaitu Yesus Kristus itu, yang memiliki daging dan memiliki roh, yang lahir dan juga tidak dilahirkan. Allah di dalam manusia, hidup yang sejati di dalam kematian, both, ya, from Mary and from God, yang
manusianya berasal dari Maria dan keilahiannya berasal dari Allah. First subject to suffering and then beyond it Jesus Christ our Lord gitu. Jadi ini kalimat ya kalau kita baca ini satu kalimat yang lahir dari satu pemikir yang begitu hebat ya, begitu dalam. Jadi dia bisa melihat ya di dalam keterbatasan teks yang dia punya ya, dia seperti kita bahas dia cuma punya Matius dan apa yang dia dengar atau apa yang dia dengar yang dikhotbahkan oleh para rasul sebelumnya yang dia dengar. Tapi dia bisa sampai kepada satu kesimpulan yang sangat kompleks sebenarnya. Jadi there is only one physician ya, yaitu Yesus Kristus kita ini. Ia adalah tubuh dan roh, dilahirkan tapi sekaligus tidak dilahirkan, yaitu Allah yang tinggal dalam manusia, hidup yang sejati di dalam kematian. Ya, bayangkan ya, dia bisa mengatakan bahwa ketika Yesus itu mati, dia itu tetap adalah kehidupan sejati, dialah sang hidup, tetapi dia mengalami kematian gitu. Nah, dia sampai bisa juga sampai menjelaskan dia from Mary. Jadi kemanusiaannya itu berasal dari Maria dan keilahiannya itu berasal dari Allah. Ya, first subject to suffering and then beyond it. Ya, yang kemudian dia itu menjadi mengalami penderitaan dan kemudian melampaui semuanya itu, dan dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi ini yang diwariskan oleh Ignatius kepada kita untuk melihat kepada kita tentang konsepnya dia mengenai kristologi. Ya, seperti saya jelaskan tadi juga bahwa kita tidak bisa membuat semuanya detail ya, karena kita hanya bisa overview dari beberapa tulisan-tulisan dia yang cukup signifikan bagi kita. Nah, doktrin gerejanya dia atau eklesiologinya dia ya. Tulisan Ignatius itu mengindikasikan aplikasi dari 3 jabatan gereja, yaitu bishop atau uskup ya. Lalu ada presbiter dan ada diaken. Nah, penekanan yang kuat dalam surat-suratnya ini menunjukkan bahwa sistem tersebut belum diterima umum oleh gereja-gereja pada masa itu. Jadi, di dalam surat-suratnya dia, kan tadi kita katakan bahwa ada 3 concernnya dia. Yang pertama itu adalah false teaching, ya, ajaran yang salah. Yang kedua adalah unity dan structure of the church, yaitu kesatuan dan struktur daripada gereja. Nah, dia menekankan tentang supaya gereja itu menggunakan sistem ini gitu ya, atau memperhatikan bagaimana mereka itu menjalankan pemerintahan gereja, sehingga dia menyebutkan tentang 3 jabatan gereja itu, yaitu bishop atau uskup. Jadi bishop atau uskup itu sama ya, presbiter dan diaken gitu. Nah, dia melakukan penekanan yang berkali-kali ketika dia berjalan itu kan, dia menuliskan kepada jemaat-jemaat tertentu ya yang dia lewati, kan suratnya juga lumayan banyak. Nah, dia mention tentang hal-hal ini. Nah, dia juga adalah orang yang menolak sistem monarki dari pemerintahan gereja, bahwa gereja itu dipimpin oleh satu orang. Dia tidak setuju ya. Dia percaya bahwa tidak ada uskup yang berkuasa atas uskup-uskup yang lain. Ya, jadi sifatnya itu meskipun ada uskup di satu gereja lokal ini bukanlah uskup yang menguasai uskup-uskup di kota yang lain atau uskup-uskup di provinsi yang lain ya. Tetapi uskup-uskup ini memiliki satu otoritas terhadap gereja lokalnya, tetapi dia tidak membawahi atau tidak dibawahi oleh uskup yang lain yang ada di tempat yang lain itu. Nah, dia menekankan tentang kesatuan jemaat ya. Nah, dia tulis di sini adalah hindarilah perpecahan sebab itulah permulaan kejahatan. Ya. Jadi kan dia menekankan sangat menekankan tentang unity. Ikutilah uskupmu sebagaimana Yesus Kristus mengikuti Sang Bapa. Ikutilah para presbiter seperti para presbiter itu mengikuti para rasul. Hormatilah para diaken sama seperti perintah-perintah Allah ya. Jadi dia sebutkan di sini ya. Uskup, presbiter, ada diaken. Ekaristi yang sah atau perjamuan kudus yang sah adalah yang dipimpin oleh uskup atau yang diberi wewenang oleh uskup gitu. Jadi di sini dia menjelaskan tentang bahwa janganlah gereja itu pecah, tapi hendaklah gereja itu bersatu. Kenapa? Perpecahan daripada gereja itu adalah permulaan kejahatan. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Nah, jadi dia memberikan sebuah advice, sebuah nasihat. Gini, kalau kamu ada di satu gereja, ikutilah uskupmu. Uskupmu itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin di situ. Nah,
Jadi ikuti uskupmu sama seperti Yesus Kristus mengikuti Sang Bapa. Dan ikutilah para presbitermu, yaitu para penatuamu, seperti mengikuti para rasul. Dan hormatilah para diaken seperti melakukan perintah-perintah Allah. Nah, jadi dia memberitakan kepada mereka supaya struktur, supaya kesatuan gereja itu bisa berjalan, yaitu dengan apa? Dengan menghormati, dengan mentaati mereka yang mendapatkan otoritas dari Allah. Ya, sehingga mereka yang mendapat otoritas dari Allah itu akan menjalankan pemerintahan gereja, dan mereka yang diperintah itu mereka turut kepada apa yang diperintahkan oleh mereka yang berotoritas, maka gereja akan tetap dalam keadaan yang baik. Gitu. Itu ya kurang lebih yang disampaikan oleh Ignatius of Antioch. Gitu. Oke, yang terakhir dari Bapak Apostolic Fathers adalah Polycarpus, ya, yang lebih muda lagi, lahir tahun 69. Polycarpus ini salah satu orang yang paling terkenal ya di dalam bapak-bapak gereja di Apostolic Fathers, karena kisahnya yang sangat dramatis gitu ya. Nanti kalian bisa baca ceritanya lengkap di Tony Lane di Runtut Bijal. Nanti coba perhatikan di situ ada kisah-kisah yang sering kali dikutip di khotbah-khotbah. Polycarpus ini seorang martir yang luar biasa ya. Nah, ini adalah historical account dari kisah daripada Polycarpus ini, yaitu the Epistle of Saint Ignatius, ya, Saint Polycarp on Epistle to the Philippians, some pages in Saint Irenaeus, the Letter of Smyrna recounting the martyrdom of Polycarpus. Ya, jadi ini adalah catatan-catatan yang bisa kita gunakan untuk melihat, mempelajari mengenai Polycarpus, baik itu hidup maupun ajarannya. Nah, tradisi gereja mengatakan bahwa Polycarpus merupakan murid dari Rasul Yohanes. Ya, jadi dia adalah Rasul Yohanes. Kemudian dia menjadi bishop di Smyrna atas pilihan dari para rasul. Ya, itu menurut tradisi gereja ya. Jadi dia adalah murid daripada Rasul Yohanes. Nah, kisah matinya ini sangat terkenal ya. Terkenal sekali ya, menjadi satu cerita yang menggetarkan hati ya kalau kalian baca lebih detailnya. Polycarpus ini seorang martir yang luar biasa. Dicatat secara detail gitu ya di The Letter of Smyrna atau surat dari orang-orang Smyrna, atau The Martyrdom of Polycarp ya, yaitu mati-martirnya Polycarpus. Nah, tulisannya dia yang survive kepada kita adalah surat kepada jemaat Filipi ya. Ini ditulis sebagai respon terhadap tulisan yang sebelumnya dikirimkan oleh jemaat Filipi kepada Polycarpus. Ya. Jadi Polycarpus itu menuliskan surat respon lah kurang lebih ya kepada jemaat di Filipi. Nah, bibliologinya ya, kita ke bagian ininya, bagian doktrinnya ya. Bibliologinya adalah Polycarpus itu kalau kita baca tulisan-tulisannya, dia cukup familiar lah ya dengan surat 1 Petrus, 1 Clement, dan juga dia menggunakan itu 1 Korintus dan surat Paulus kepada jemaat Efesus gitu. Jadi cukup banyak tulisan-tulisannya dia yang dari Petrus, Clement, dan kemudian Korintus. Nah, Clement ini sebenarnya surat Clement 1 ini sempat menjadi dipertimbangkan masukkan ke dalam kanon karena sebagian percaya bahwa surat 1 Clement ini diinspirasikan oleh Roh Kudus, tetapi gereja melihat bahwa ternyata tidak begitu ya. Nah, he also probably made use of 1 and 2 Timothy and 1 John ya, and perhaps Romans, Galatians, and Philippians. Jadi kemungkinan dia juga menggunakan 1-2 Timotius, 1 Yohanes, Roma, Galatia, dan Filipi. Jadi cukup banyak ya tulisan ini dipakai ya. Dan dari cara dia menggunakan atau mengutip surat-surat ini ya, 1 Petrus, Clement, Korintus, Efesus, Timotius, 1 Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, dari cara dia mengutip, dia itu melihat atau dia menyatakan bahwa tulisan-tulisan yang saya tandai ini atau tulisan-tulisan yang masuk dalam kanon ini dia terindikasi sebagai surat-surat yang berotoritas gitu ya, seperti surat-surat yang memang kitab suci, memang tulisan-tulisan suci,
tulisan-tulisan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada jemaatnya melalui para penulisnya, ya. Itu yang kita sebut sebagai tulisan-tulisan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, gitu. Jadi cukup banyak tulisan yang dia miliki, ya, Polikarpus ini, dan bagaimana dia memperlakukan, bagaimana dia melihat, bagaimana dia mengutip, bagaimana dia menyebutkan teks-teks ini itu diperlakukan oleh dia sebagai kitab yang berotoritas, gitu, ya. Nah, kemudian dari pastoralnya dia, ya, kurang lebih begini, ya, saya bacakan. For everyone who does not confess that Jesus Christ has come in the flesh, ya. Ini pastoralnya dia ini, tapi sangat sangat doktrinal, ya. Jadi bagi siapapun, ya, bagi setiap orang yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang di dalam daging adalah antikristus, gitu, ya. And whoever does not acknowledge the testimony of the cross is of the devil. Dan siapapun yang tidak mengakui kesaksian yang diberikan oleh salib adalah berasal dari si setan, gitu, ya. Dan siapapun yang memelintir, ya, perkataan daripada Tuhan supaya cocok dengan dosanya mereka dan kemudian mengklaim itu, ya, mengklaim bahwa tidak ada kebangkitan ataupun penghakiman, ya, maka orang itu adalah anak sulung setan, gitu, ya. Jadi ini kalimat-kalimatnya kalimat keras, ya. Jadi siapa yang nggak mengaku bahwa Yesus datang sebagai daging, ya, Joketisme itu, kamu antikristus, gitu. Kalau kamu nggak mengakui apa yang disampaikan, kesaksian mengenai salib, gitu, apa yang Yesus kerjakan di salib, kamu tuh setan. Apalagi kalau kamu memelintir apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan kemudian kamu mengatakan tidak ada kebangkitan dan tidak ada penghakiman, kamu tuh betul-betul bukan cuman pengikut setan, ya. Bukan berasal dari setan, tapi kamu tuh anak sulungnya setan, gitu, ya. The best of the setan, gitu loh. Jadi kayak anak sulung yang utama dari setan. Therefore, ya, ayat yang kedua, let us leave behind the wordless speculation of the crowd and the false teachings, and let us return to the word deliver us from the beginning. Jadi, oleh karena itu, udahlah. Semua spekulasi yang nggak ada gunanya itu, ya, entah dari siapapun itu, entah dari pengajar sesat itu, udahlah, tinggalkan itu, lalu kembalilah kepada firman yang telah diberikan kepada kita sejak dari awal, ya. Let us be self-control, ya, marilah kita itu memiliki penguasaan diri with respect to prayer, kemudian dengan tetap berdoa, and preserve in fasting, ya, dan bertekun di dalam puasa, earnestly asking the all-seeing God to lead us not into temptation, because as the Lord said, the spirit is indeed willing, but the flesh is weak, ya. Jadi dia mengatakan bahwa jadi marilah kita dengan terus semangat, gitu, ya, dengan mengusahakan, begitu, mencari Allah yang maha tahu itu, ya, atau bertanya kepada Allah yang maha tahu itu, atau meminta kepada Allah yang maha tahu itu untuk memimpin kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, sebab daging itu memang lemah, sebab roh memang penurut tetapi daging itu lemah, gitu. Nah, jadi ini adalah pernyataan pastoralnya dia tentang jemaat-jemaat atau orang-orang Kristen yang sebenarnya tidak percaya kepada Kristus atau mempermainkan ajaran-ajaran atau menyampaikan ajaran yang salah. Nah, Polikarpus ini mengajak mereka untuk kembalilah kepada firman, ya. Jadi kita itu perlu menguasai diri, kita itu perlu selalu berdoa, dan kita itu tetap harus melatih diri dalam puasa. Jadi ini adalah disiplin-disiplin yang penting bagi orang Kristen sejak awal, ya, yaitu membiasakan diri berdoa, biasakan diri untuk berpuasa. Kenapa? Karena roh itu memang penurut tapi daging itu lemah. Jadi kita itu tidak bisa serta-merta langsung menjadi orang yang kuat dan tidak jatuh kepada ajaran yang salah kalau kita itu tidak pernah melatih diri kita, gitu. Karena sebenarnya kita itu perlu membentuk otot kita ini
supaya kita itu bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena daging itu lemah. Jadi daging itu gampang sekali terseret, gampang sekali menikmati kepuasan, mencari hal-hal yang membuat dia enak, tetapi mungkin hal itu belum tentu berkenan kepada Allah, gitu. Ya. Nah, ini adalah surat The Martyrdom of Polycarpus, ya. Nanti ada ininya ya, nanti sekali lagi ya baca di Tony Lane, Menuntut Pijat, situ ada ceritanya juga ya. Ini adalah Martyrdom of Polycarp, pembukaannya tuh kurang lebih begini bunyinya. We write you brethren, ya kami menulis kepada kamu saudara-saudara, the things concerning those who suffer martyrdom. Jadi, kami menulis kepada kamu saudara-saudara yang bergumul ya, yang menderita karena martir gitu ya. The things concerning those who suffered martyrdom ya, kami menulis kepada kamu mengenai mereka yang menderita dan mati martir ya. Especially the blessed Polycarpus. Khususnya Polycarpus yang diberkati. Who put an end to the persecution by sealing it ya, so to speak, through his own witness ya. Yang dia mengalami satu penganiayaan for almost everything that lead up to happen in order that the Lord might show once again a martyrdom comfortable to the gospel. Ya, jadi di sini dia menjelaskan bahwa for almost everything ya, untuk hampir semua yang mengarahkan kepada kita lead up to it happen ya, supaya kita itu kalau itu terjadi ya, supaya kita in order that the Lord supaya Tuhan menunjukkan kepada kita sekali lagi a martyrdom yang sepadan gitu dengan Injil ya, comfortable to the gospel. Nah, ini kisahnya ya. Jadi kisahnya diceritakan di situ ya. As Polycarpus enter into the stadium ya, pada waktu Polycarpus itu masuk ke stadium, a voice came to him from heaven. Ada suara datang dari surga. Bunyinya begini, be strong Polycarpus ya. Kuatlah Polycarpus, and play the man, dan jadilah seorang laki-laki. No one saw the speaker, tidak ada seorang pun yang mendengarkan, tidak seorang pun yang melihat siapa yang ngomong. But those of our people who were present heard the voice. Jadi mereka yang hadir di situ mendengarkan suara yang dari surga itu. Ya. Jadi bukan cuma Polycarpus, tetapi juga jemaat-jemaat yang hadir untuk melihat matinya Polycarpus ini itu hadir di situ. It was to the proconsul, yaitu pemimpin Romawi itu, ya. When he urged him to curse Christ. Jadi prokonsul itu kemudian meminta atau memaksa Polycarpus itu untuk mengutuk Kristus. Dan kemudian Polycarpus itu menjawab begini ya. Dia bilang gini, 86 years. Ya, 86 years itu kurang lebih 86 tahun. Ya. 86 tahun aku sudah melayani dia. Dan dia tidak pernah melakukan apapun yang jahat atau yang menyakiti aku ya. Yaitu dia bicara tentang Tuhan ya. How then, bagaimana mungkin sekarang aku bisa mengutuk rajaku yang telah menyelamatkan aku. Ini kalimatnya yang terkenal ya. 86 tahun aku melayani dia, dan dia tidak pernah melakukan apapun yang jahat atau yang menyakiti aku. Bagaimana mungkin aku mengutuk rajaku yang telah menyelamatkan aku. Nah, ketika prokonsul itu mendengar itu ya, had done with the prisoner, it was too late to throw him to the beast. Jadi ketika prokonsul itu melihat bahwa kan mereka itu mau dilempar, dia kan di stadium itu mau dilemparkan kepada binatang buas untuk dimakan gitu ya, dan sudah terlambat si Polycarpus ini dimasukin ke sana karena acara sport untuk mengadu manusia dengan
binatang buas itu sudah mau selesai, akhirnya diputuskan untuk membakar dia hidup-hidup, ya, membakar dia hidup-hidup. The crowd took it upon itself to collect fuel. Jadi orang itu kemudian mengumpulkan untuk bahan untuk membakar dia, kayu-kayu dan sebagainya. The Jews, more especially assisting it in this with zeal, as in the want, gitu ya. Jadi orang yang Yahudi ini membantu untuk mengumpulkan karena nggak bisa dibunuh dengan mengadunya kepada binatang, maka kemudian dicari bahan bakar atau alat untuk membakar Polikarpus ini hidup-hidup, dan orang Yahudi ini membantu dengan semangat lagi supaya bisa membakar Polikarpus dengan supaya mati gitu ya. The fire, like the sail of a vessel filled by the wind, made a wall around the body of the martyr, leaving it unscathed, gitu ya. Jadi kemudian ini ada gambarnya di sini ya. Jadi di sini ya apinya itu kemudian itu seperti membentuk seperti mana dia? Ya, made a wall seperti dinding yang kemudian mengelilingi atau menutupi si Polikarpus ini, ya. Membuat dia itu tidak sketch, tidak terluka begitu ya. Kemudian si Algojonya itu diperintahkan untuk stab him, ya, untuk nikam begitu ya. Therefore came forth a quantity of blood so that it extinguished the fire. Jadi api yang besar, api yang dikumpulkan karena mereka mau bakar Polikarpus itu, waktu mereka mau bakar Polikarpus itu sama sekali tidak kebakar karena seperti kayak vessel, seperti kayak wadah gitu. Jadi si Polikarpus itu di tengah-tengah dan terlindungi, kayak ditutupi, dilindungi oleh api itu sendiri, gitu ya. Jadi kayak bejana lah, kurang lebih begitu. Dan kemudian waktu mereka melihat begitu tidak tersentuh oleh api, dan akhirnya diperintahkanlah si Algojo itu ditombak begitu ya, ditombaklah dia dari jarak jauh begitu ya, tombak. Bahkan apinya itu pun padam karena begitu banyaknya darah yang tumpah yang mematikan api itu, gitu ya. Nah, inilah gambar daripada Polikarpus yang tidak terluka, tetapi kemudian dia mati ditombak, ya, tombak, dan kemudian darahnya itulah yang mematikan api ini. Nah, begitulah catatan di dalam matinya Polikarpus yang menceritakan mengenai matinya Polikarpus, ya. Nah, ini adalah summary daripada dari tulisan itu, karena ada beberapa pengajaran yang sebenarnya disampaikan lewat Martyrdom of Polycarp itu, ya. Yang pertama adalah the notion of the imitatio Christi, yaitu ide atau pemikiran tentang mengimitasi atau mengikuti atau mengimitasi lah kata yang paling tepat, ya. Mengimitasi Kristus to its logical conclusion for the first time. Jadi yang dimaksudkan atau yang diajarkan di dalam The Martyrdom of Polycarpus itu bagaimana kita bisa meneladani atau mencontoh atau mengimitasi Kristus, ya. Emphasize, menegaskan atau menekankan the communion of suffering, itu bagaimana kita itu mengalami persekutuan di dalam penderitaan, ya, yang the martyrs have with Christ with an anti-enthusiastic purpose, gitu ya, di mana para martir itu alami, di mana mereka itu ketika mereka mengalami martir, mereka itu mengalami satu persekutuan, ya, satu kesatuan dengan Kristus di dalam penderitaannya, gitu. Yang inilah yang menjadi satu hal yang penting, bahwa ketika orang Kristen itu menderita, bahkan sampai martir, mereka itu mendapatkan satu anugerah, gitu ya, untuk menikmati persekutuan di dalam penderitaan Kristus. Sebagaimana Kristus menderita, mereka menikmati
mereka bisa mendapatkan, ini bukan mereka menjadi orang yang suka dengan pesakitan ya, tapi mereka itu mengalami satu persekutuan di dalam penderitaan bersama dengan Kristus ya. Nah, kemudian tulisan Martyrdom of Polycarp itu merupakan sebuah devotion to Christ ya, sebuah devosi kepada Kristus di dalam satu bentuk di mana menggabungkan satu passion yang mistik itu ya, yang that grabs ya martyrdom as the highest form of following Christ, yang memahami gitu kurang lebih ya, yang melihat bahwa martir itu adalah satu bentuk tertinggi dari mengikut Kristus. Ya, kita tidak melihat bahwa martir dalam bentuk mati itu adalah the highest ya. Tetapi di dalam tulisan ini demikian gitu. Kita melihat bahwa setiap orang punya panggilan yang beda-beda, punya panggilan masing-masing, dan kita tidak harus mati-mati, dan kalau mati-mati bukan berarti menjadi lebih mulia dibanding tidak mati-mati. Tapi barang siapa yang mengalami martir, mereka itu mendapatkan anugerah untuk melewati masa itu. Nah, tetapi di dalam summary daripada Martyrdom of Polycarp itu, ini adalah satu konsep yang muncul ya, yaitu martyrdom itu adalah the highest form of following Christ ya. Kemudian eskatologi play only a subordinate role in ini ya, in singkatan MARPOL ini ya. Jadi konsep eskatologi itu tidak terlalu kuat di dalam summary of Martyrdom of Polycarpus ini ya. Maksudnya itu eskatologi itu bukan sesuatu yang dominan, justru mereka di dalam tulisan ini itu menekankan aspek di mana fellowship of suffering itu lebih ditekankan dibandingkan fellowship of resurrection gitu. Jadi kalau resurrection itu kan pengharapan akan bangkit gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kehilangan orang yang kita cintai, pengharapan kita kan kita akan ketemu nanti kepada mereka. Misalnya ya, see you when I see you ya. Nanti kita akan bertemu bersama orang tua kita atau siapa dulu yang meninggal yang kita cintai. Kita punya pengharapan akan berjumpa dengan dia nanti. Itu namanya eskatologi ya. Tetapi di sini penekanannya bukan kepada itu bukan hal yang dominan, tapi justru subordinat. Penekanannya kepada bahwa kita tuh mengalami fellowship of suffering, yaitu satu persekutuan di dalam penderitaan dengan Kristus gitu. Jadi itu menjadi tema yang jauh lebih dominan dibandingkan fellowship of resurrection. Makanya tema eskatologi tidak terlalu dominan ya di dalam Martyrdom of Polycarp. Bukan masalah bahwa jangan takut mati, nanti kita akan dibangkitkan, bukan. Kalau engkau mati, kalau engkau menderita, engkau mengalami satu persekutuan di dalam penderitaan bersama dengan Kristus gitu. Jadi bukan masalah kalau kau mati nanti jangan takut, engkau akan mendapatkan nyawamu, engkau akan mendapatkan kebangkitan. Bukan itu temanya, tetapi kalau engkau menderita, kalau engkau mati bersama dengan Kristus, engkau menikmati satu persekutuan di dalam penderitaan yang pernah Yesus alami. Gitu. Ya, jadi kurang lebih begitu untuk materi ini, cukup panjang yang ini ya. Silakan dipelajari, silakan dinikmati. Nanti kita akan lanjutkan di dalam diskusi yang akan kita lakukan sama-sama. Oke, thank you.